Kalau kamu menekan video ini sekarang, dengarkan baik-baik. Ada satu kalimat yang perlu kamu simpan dalam hati sejak awal. Tidak semua orang sampai di titik ini. Tidak semua orang berhenti, menatap layar, dan memilih untuk mendengarkan. Dan kamu ada di sini. Itu saja sudah cukup menjadi tanda. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih karena sudah datang ke channel Takdir Jodoh. Terima kasih karena sudah memberi waktumu, perhatianmu, dan hatimu untuk sebuah pembahasan yang tidak semua orang berani hadapi dengan jujur. Tentang jodoh, tentang takdir, tentang harapan yang sering kamu simpan sendiri tanpa suara. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku menyampaikan satu hal dengan tegas dan penuh keyakinan. Kamu tidak kebetulan menonton video ini. Tidak ada yang namanya algoritma semata ketika Allah sedang ingin menyentuh hati seorang hamba. Tidak ada yang namanya tersesat ketika langkahmu sedang diarahkan. Kalau video ini muncul, kalau judul ini menarik perhatianmu, kalau hatimu terasa tersentuh bahkan sebelum 1 menit berlalu, itu karena Allah sedang mengajakmu duduk sejenak, merenung, dan memahami sesuatu yang selama ini mungkin kamu pertanyakan dalam diam. Channel ini tidak datang untuk menghakimi, tidak datang untuk memaksa. Channel ini hadir untuk menemani. Menemani kamu yang sedang menunggu, kamu yang sedang lelah, kamu yang bertanya-tanya kapan, siapa, dan bagaimana. Dan hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sering membuat hati bergetar. 5 tanda Allah sedang mempercepat jodohmu. Bukan untuk membuatmu berharap berlebihan, tapi untuk membuatmu sadar bahwa takdir tidak pernah bekerja dalam kekosongan. Bagian pertama ini adalah pondasi. Karena sebelum Allah mempercepat pertemuan dengan seseorang, Allah selalu menggerakkan sesuatu lebih dulu di dalam diri kita. Banyak orang menunggu jodoh datang dari luar, padahal tanda-tandanya sering muncul dari dalam. Coba rasakan satu hal ini. Apakah belakangan hatimu sering terasa penuh, tapi bukan oleh seseorang? Penuh oleh pertanyaan, penuh oleh perenungan, penuh oleh keinginan untuk hidup yang lebih tenang dan lebih terarah. Jika iya, kamu sedang berada di fase penting. Tanda pertama yang sering muncul ketika Allah sedang mempercepat jodoh seseorang adalah kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Kamu tidak lagi bersemangat mengejar perhatian. Kamu tidak lagi tertarik dengan hubungan yang tidak jelas arahnya. Kamu mulai merasa bahwa menunggu tanpa kepastian bukan lagi sesuatu yang bisa kamu toleransi. Dulu mungkin kamu bisa berkata tidak apa-apa. Tidak apa-apa menunggu. Tidak apa-apa berharap. Tidak apa-apa berjuang sendiri. Tapi sekarang, hatimu berkata lain. Ada batas yang terasa. Ada keinginan kuat untuk berhenti berlari dan mulai berjalan dengan arah yang jelas. Ini bukan tanda menyerah. Ini tanda kesadaran. Dan kesadaran ini tidak muncul tanpa izin Allah. Allah tidak mempercepat jodoh dengan cara tergesa-gesa. Allah mempercepat jodoh dengan cara mematangkan hati. Ketika kamu mulai lelah dengan yang tidak pasti, itu karena Allah sedang membersihkan ruang di dalam dirimu. Ruang yang dulu penuh dengan asumsi, kini disiapkan untuk keyakinan. Kalau bagian ini terasa dekat dengan hidupmu, aku ingin kamu menyalurkan energi positifmu sekarang juga. Tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi niat. Niat untuk membuka hati pada proses yang sedang Allah jalankan. Dan setelah kelelahan itu datang, biasanya Allah tidak berhenti di sana. Allah mulai berbicara lewat cara yang lebih halus. Lewat pertemuan, lewat percakapan, lewat hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Tanda kedua adalah ketika pembahasan tentang jodoh dan pernikahan mulai sering menghampirimu, bahkan saat kamu tidak mencarinya. Kamu sedang scroll biasa, tapi muncul video tentang menikah. Kamu mendengar obrolan orang lain, dan topiknya jodoh. Kamu datang ke satu tempat, dan pembahasannya kembali tentang masa depan dan pasangan hidup. Ini bukan kebetulan. Dalam banyak kejadian, Allah memberi isyarat dengan pengulangan. Ketika satu tema terus muncul, itu berarti hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu. Allah tidak memaksa, tapi Allah mengingatkan. Dan yang menarik, biasanya di fase ini, kamu tidak lagi merasa risih. Kamu tidak lagi menghindar, kamu justru mendengarkan lebih dalam. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh. Ada rasa ingin memahami, bukan sekadar tahu. Allah sedang mengajakmu berdialog. Bukan dialog dengan orang lain, tapi dialog dengan dirimu sendiri. Tentang kesiapan, tentang niat, tentang apa yang benar-benar kamu cari dalam sebuah hubungan. Disinilah bagian pertama dan kedua saling terhubung.
Kelelahan membuatmu berhenti, pengingat membuatmu berpikir, dan dari berpikir itu, lahirlah satu perubahan besar yang sering tidak disadari. Perubahan doa. Tanda ketiga yang sering muncul adalah ketika doamu tidak lagi fokus pada satu nama, satu wajah, atau satu sosok tertentu. Doamu menjadi lebih luas, lebih tenang, dan lebih dalam. Kamu tidak lagi memohon dengan desakan, tapi dengan kepasrahan. Kamu tidak lagi berkata harus dia, tapi berkata serahkan pada pilihanmu. Ini bukan karena kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, ini karena kamu mulai percaya. Percaya bahwa Allah tahu apa yang tidak kamu tahu. Percaya bahwa Allah melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Perubahan doa ini adalah tanda kedewasaan spiritual. Dan Allah sangat menyukai hamba yang doanya matang. Karena doa yang matang menunjukkan hati yang siap menerima apapun keputusannya. Dan ketika doa berubah, biasanya hidup juga mulai berubah. Pelan-pelan, tidak drastis, tapi konsisten. Kamu mulai lebih memperhatikan dirimu sendiri. Bukan dengan cara egois, tapi dengan cara bertanggung jawab. Kamu mulai merapikan hidup. Kamu mulai berpikir tentang masa depan dengan lebih serius. Kamu mulai memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan keluarga, dan dengan dirimu sendiri. Inilah tanda keempat yang mengalir menuju bagian berikutnya. Hidupmu sedang dirapikan, dan Allah tidak pernah merapikan sesuatu tanpa tujuan. Banyak orang ingin dipertemukan dengan jodoh yang baik, tapi lupa menyiapkan diri untuk menjadi wadah yang layak. Allah tidak menitipkan sesuatu yang berharga pada tempat yang belum siap menjaganya. Dan semua proses ini, dari kelelahan, pengingat, perubahan doa, hingga perapian hidup, mengalir menuju satu titik yang akan kita bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Titik di mana ketenangan mulai mengambil alih. Titik di mana hatimu tidak lagi dikejar rasa takut. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, aku ingin kamu benar-benar hadir di momen ini. Jangan hanya mendengar dengan telinga, tapi dengarkan dengan hati. Kalau sejauh ini kamu merasa ditemani, merasa dipahami, dan merasa dikuatkan, sekali lagi tulis angka 77 di komentar. Biarkan energi positif itu mengalir, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk siapapun yang membaca. Karena ketika satu hati dikuatkan, seringkali hati yang lain ikut terangkat. Dan siapa tahu, doa-doa yang mengalir di kolom komentar ini sedang diaminkan oleh Allah dengan cara yang tidak kita sangka. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau bagian pertama tadi terasa seperti mengetuk pintu hatimu, maka bagian kedua ini adalah saat pintu itu mulai terbuka perlahan. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Tidak dengan euforia, tapi dengan ketenangan yang tumbuh diam-diam. Terima kasih karena kamu masih di sini. Terima kasih karena kamu tidak pergi. Itu artinya, ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan di dalam dirimu, dan kamu memilih untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Di bagian ini, kita akan melanjutkan alur yang sudah terbentuk. Dari hati yang lelah, dari pengingat yang berulang, dari doa yang berubah, lalu hidup yang mulai dirapikan. Semua itu tidak berhenti begitu saja. Semua itu mengalir menuju fase yang seringkali paling membingungkan, tapi justru paling menentukan. Tanda kelima dan keenam yang akan kita bahas di bagian ini sering membuat seseorang ragu. Karena tanda-tanda ini tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat terasa di dalam. Tanda kelima adalah ketika kamu mulai merasa nyaman dengan kesendirianmu, tanpa merasa kesepian. Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Dulu mungkin kamu merasa takut sendirian, takut tertinggal, takut dibandingkan, takut ditanya kapan. Tapi sekarang, ketakutan itu berkurang. Bukan karena kamu tidak ingin menikah, tapi karena hatimu tidak lagi bergantung pada kehadiran manusia untuk merasa utuh. Kamu tetap punya harapan, tapi harapan itu tidak membuatmu gelisah. Kamu tetap ingin dipertemukan, tapi keinginan itu tidak membuatmu tergesa. Kamu mulai menikmati hari-harimu dengan lebih sadar. Kamu bekerja, beribadah, beristirahat, dan tersenyum tanpa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Ini bukan tanda menyerah, ini tanda kepercayaan. Allah sering menenangkan hati seseorang terlebih dahulu sebelum mempertemukannya dengan takdir besar. Karena jodoh bukan hanya soal bertemu, tapi soal siap menerima. Kalau kamu masih bersama video ini dan merasa bagian ini menggambarkan dirimu, tulis angka 77 di kolom komentar. Biarkan niat baikmu mengalir, karena setiap niat yang tulus tidak pernah luput dari perhatian Allah. Lalu kita masuk ke tanda berikutnya, tanda yang seringkali datang tanpa disadari, tapi efeknya sangat terasa.
Tanda keenam adalah ketika standar hidupmu berubah, bukan menjadi lebih tinggi secara ego, tapi menjadi lebih jelas secara nilai. Dulu mungkin kamu mudah terkesan, mudah jatuh hati, mudah memaklumi hal-hal yang sebenarnya melukai. Tapi sekarang, kamu lebih selektif. Bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu sudah tahu apa yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Kamu mulai sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Kamu mulai memahami bahwa visi hidup, nilai, tanggung jawab, dan arah yang sama jauh lebih penting daripada sekadar perasaan. Dan kesadaran ini tidak muncul dari pengalaman yang menyenangkan. Kesadaran ini lahir dari proses, dari kecewa, dari doa-doa yang tidak langsung terjawab. Allah sering menggunakan masa lalu untuk membentuk masa depan. Apa yang dulu membuatmu terluka, sekarang justru melindungimu. Apa yang dulu membuatmu jatuh, sekarang membuatmu lebih berhati-hati. Dan semua ini adalah bagian dari percepatan yang tidak terlihat. Karena ketika seseorang sudah jelas dengan nilainya, Allah tidak perlu mengujinya terlalu lama lagi. Allah tahu, hamba yang sudah belajar dari prosesnya, siap untuk amanah berikutnya. Dan di titik ini, biasanya muncul satu hal yang sangat khas. Kamu mulai merasa hidupmu bergerak lebih cepat di beberapa aspek. Bukan terburu-buru, tapi terasa mengalir. Pekerjaan mulai menemukan arah. Hubungan dengan keluarga membaik. Ibadah terasa lebih hidup. Waktu terasa lebih berharga. Ini adalah tanda ketujuh yang jarang dibahas. Sinkronisasi hidup. Ketika banyak bagian hidupmu mulai selaras, itu artinya Allah sedang menata panggung. Karena jodoh tidak datang ke dalam hidup yang kacau. Jodoh datang sebagai bagian dari keteraturan yang Allah susun dengan sangat rapi. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira percepatan jodoh selalu ditandai dengan hadirnya seseorang. Padahal, seringkali percepatan itu ditandai dengan kesiapan kondisi. Orangnya bisa datang belakangan, tapi pondasinya dibangun jauh lebih dulu. Allah Maha mengetahui waktu terbaik. Bukan hanya waktu yang kamu inginkan, tapi waktu yang kamu butuhkan. Dan kebutuhanmu bukan hanya bertemu, tapi mampu menjaga. Di bagian ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Jangan hanya mendengar, tapi rasakan. Apakah hidupmu belakangan ini terasa lebih terarah meski belum ada siapa-siapa? Apakah hatimu lebih tenang meski pertanyaan orang masih sama? Apakah kamu lebih mengenal dirimu sendiri dibanding beberapa waktu lalu? Kalau iya, kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jalur yang tidak ramai, tidak heboh, tapi sangat dijaga oleh Allah. Dan sekarang, kita mendekati bagian yang sangat penting sebagai penghubung menuju bagian ketiga. Ada satu tanda lagi yang menjadi jembatan antara persiapan dan pertemuan. Tanda ini adalah ketika kamu berhenti membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Dulu mungkin kamu sering melihat ke samping, melihat teman yang sudah menikah, melihat orang lain yang sudah melangkah lebih dulu, dan hatimu terasa sempit. Sekarang, kamu masih melihat, tapi hatimu tidak lagi terluka. Kamu bisa bahagia untuk orang lain tanpa merasa kurang. Kamu bisa mendoakan tanpa iri. Ini bukan hal kecil, ini tanda hati yang sudah dibersihkan dari penyakit perbandingan. Allah tidak akan mempercepat jodoh seseorang yang masih sibuk mengukur hidupnya dengan hidup orang lain. Karena setiap takdir punya waktunya sendiri. Dan ketika kamu bisa menerima waktumu, itu berarti kamu sudah siap menyambut apapun yang Allah tetapkan. Bagian kedua ini adalah tentang pemantapan, tentang penguatan. Tentang memastikan bahwa apa yang akan datang nanti tidak membuatmu goyah, tapi justru membuatmu bertumbuh. Dan di bagian ketiga nanti, kita akan masuk ke tanda yang paling halus, paling tenang, tapi paling kuat. Tanda yang sering membuat seseorang berkata dalam hati, entah kenapa aku merasa dekat, meski belum melihat apa-apa. Sebelum kita melanjutkan, sekali lagi aku ajak kamu untuk berinteraksi. Tulis angka 77 di komentar jika kamu masih setia mengikuti alur ini dari awal. Jadikan kolom komentar sebagai ruang doa, ruang niat baik, dan ruang saling menguatkan. Karena bisa jadi, saat kamu menuliskan angka itu, ada satu doa yang sedang Allah percepat jawabannya dengan cara yang tidak kamu duga. Sekarang kita sampai di bagian yang paling sunyi, tapi justru paling menentukan. Bagian yang tidak banyak dibicarakan orang, karena tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh hati. Dan jika kamu masih bertahan sampai di sini, izinkan aku mengatakan satu hal dengan penuh keyakinan. Allah sedang menjagamu, karena tidak semua orang sanggup duduk sejauh ini bersama dirinya sendiri.
Terima kasih karena kamu masih mendengarkan. Terima kasih karena kamu masih membuka hati. Ini bukan perjalanan singkat, dan Allah tahu tidak mudah berada di fase ini. Bagian ketiga ini bukan tentang tanda yang ramai, bukan tentang kejadian besar, bukan tentang seseorang yang tiba-tiba datang. Justru sebaliknya, tanda-tanda di bagian ini hadir dengan sangat tenang. Hampir tidak terasa, tapi dampaknya mengubah cara pandangmu tentang hidup, tentang jodoh, dan tentang takdir. Tanda terakhir bahwa Allah sedang mempercepat jodohmu adalah ketika hatimu mencapai satu titik yang sangat jarang dimiliki banyak orang. Titik penerimaan yang utuh. Bukan pasrah karena lelah, tapi pasrah karena percaya. Kamu tidak lagi bertanya dengan nada protes. Kamu tidak lagi berdoa dengan hati yang menuntut. Kamu tidak lagi merasa Allah lambat. Justru sebaliknya, kamu mulai merasa bahwa semua yang tertunda selama ini punya alasan yang masuk akal, meski belum sepenuhnya kamu pahami. Ada ketenangan yang aneh tapi indah. Kamu masih berharap, tapi harapan itu tidak membebani. Kamu masih menunggu, tapi penantian itu tidak menyiksa. Dan di titik ini, banyak orang salah mengira. Mereka mengira kamu sudah menyerah. Mereka mengira kamu sudah tidak peduli. Padahal yang terjadi adalah kamu sudah sampai pada level percaya yang lebih tinggi. Percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Di fase ini, kamu mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Kamu menyadari bahwa jodoh bukan hadiah untuk orang yang paling gelisah, tapi amanah untuk orang yang paling siap. Dan kesiapan itu tidak selalu tentang materi atau status, tapi tentang hati yang stabil. Kamu mulai paham bahwa Allah tidak sekadar ingin kamu menikah. Allah ingin kamu bertahan setelah menikah. Allah ingin kamu kuat, bukan hanya bahagia sesaat. Allah ingin kamu tumbuh, bukan hanya terpenuhi. Inilah mengapa tanda ini begitu halus. Karena ia tidak datang dalam bentuk euforia, tapi dalam bentuk ketenangan yang konsisten. Hari-harimu mungkin terlihat biasa dari luar, tapi di dalam, hatimu terasa lebih lapang. Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh pertanyaan orang. Kamu tidak lagi merasa kecil ketika dibandingkan. Kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu kemana arah hidupmu. Dan ketika seseorang sudah sampai di titik ini, biasanya satu hal mulai terjadi tanpa ia sadari. Doanya tidak lagi panjang, tapi dalam. Tidak lagi banyak kata, tapi penuh makna. Kadang hanya satu kalimat sederhana, "Ya Allah, aku titipkan semuanya." Dan justru doa seperti inilah yang paling kuat. Allah Maha mendengar, bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tapi getaran hati yang jujur. Dan hati yang sudah sampai pada fase ini sangat mudah dikenali oleh Allah. Karena tidak banyak hamba yang sanggup menunggu tanpa marah, berharap tanpa memaksa, dan percaya tanpa syarat. Disinilah banyak orang dipertemukan dengan takdirnya tanpa disadari. Bukan karena mereka mengejar, tapi karena mereka sudah siap menerima. Bukan karena mereka mencari, tapi karena mereka sudah pantas dijaga. Dan satu hal yang perlu kamu pahami dengan jernih. Percepatan jodoh versi Allah tidak selalu berarti waktunya menjadi cepat menurut manusia. Tapi jaraknya menjadi dekat menurut takdir. Sesuatu yang tadinya terasa jauh, tiba-tiba terasa sangat mungkin. Sesuatu yang tadinya terasa mustahil, tiba-tiba terasa masuk akal. Allah menggerakkan banyak hal sekaligus. Hati, waktu, keadaan, dan pertemuan. Tidak ada satupun yang berjalan sendiri. Dan ketika semuanya sudah selaras, Allah mempertemukan tanpa banyak drama. Di titik ini, seringkali muncul firasat yang sulit dijelaskan. Bukan firasat tentang siapa, tapi firasat bahwa waktunya semakin dekat. Bukan dekat secara tanggal, tapi dekat secara kesiapan. Hatimu merasa mantap, tidak berdebar berlebihan, tidak takut berlebihan. Ada rasa siap menerima apapun bentuknya. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, mungkin belakangan ini kamu sering berkata dalam hati, "Jika Allah memberi sekarang, aku siap. Jika Allah menunda, aku juga siap." Kalimat ini sederhana, tapi maknanya sangat besar. Karena hanya hati yang matang yang mampu berkata demikian tanpa dusta. Inilah tanda terakhir, dan tanda ini tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipercepat sendiri. Ia hanya muncul ketika prosesnya sudah dilalui dengan benar. Allah tidak bermain-main dengan takdir. Allah tidak sembarangan mempertemukan dua jiwa. Dan Allah tidak pernah salah memilih waktu. Yang sering keliru hanyalah manusia yang ingin mendahului. Kalau kamu sampai di bagian ini dan merasa seperti sedang membaca kisahmu sendiri,
Aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana tapi penuh makna. Tulis angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai niat baik, sebagai doa diam-diam, sebagai simbol bahwa kamu siap menerima apapun ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Biarkan kolom komentar ini menjadi saksi, bukan untuk manusia, tapi untuk dirimu sendiri. Bahwa kamu pernah menunggu dengan sabar, bahwa kamu pernah percaya di saat tidak ada yang bisa dijadikan pegangan selain Allah. Dan ingat satu hal yang sangat penting, jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tepat dipertemukan. Allah tidak pernah terlambat, Allah hanya memastikan semuanya siap. Jika hari ini kamu masih sendiri, itu bukan karena kamu tertinggal. Bisa jadi karena Allah sedang menjaga hatimu, menjagamu dari yang salah, dan menyiapkan yang paling sesuai dengan doamu, bahkan doa yang belum sempat kamu ucapkan. Teruslah berjalan dengan tenang, teruslah memperbaiki diri tanpa merasa dikejar waktu. Teruslah percaya meski jalannya belum terlihat. Karena ketika Allah sudah menetapkan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa semua penantian ini begitu berharga. Terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir. Semoga hatimu dikuatkan, langkahmu dilapangkan, dan takdirmu dipertemukan dengan cara terbaik menurut Allah.